liatin di Transformer Podcast. Nanti kita akan kedatangan 5 bintang tamu yang akan datang ke sini. And plus, di sini kita udah kedatangan Diksa. Hai Diksa. Halo. Hai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak positif iptek di bidang ekonomi. Sebelumnya, aku mau tanya dulu. Perkembangan iptek di bidang ekonomi itu dampak positifnya maksudnya tuh kayak gimana? Menurut aku, dampak positif perkembangan iptek itu suatu pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat yang memberikan manfaat lebih baik. Oke, jadi itu tadi penjelasan secara garis besarnya. Nah, sekarang kita menjerumus ke yang di bidang ekonominya ya. Jadi menurut kamu, dampak positif iptek di bidang ekonomi itu kayak apa contohnya? Yang ada di pikiran aku, produktivitas dalam industri meningkat. Yang dimaksud meningkat itu meningkat yang kayak gimana? Nah, aku ambil contoh dari kegiatan ekspor, contohnya bahan baku industri. Luar negeri membeli bahan baku dari negara kita. Nah, dengan kemajuan iptek, maka kegiatan ekspor atau pengiriman ekspor akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi menurut Diksa ya guys. Jadi kita masih ada beberapa bintang tamu lagi. Tanpa menunggu lama, kita langsung next ke the video selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah mendengar penjelasan dari narasumber kita yang pertama. Dan sekarang kita udah kedatangan narasumber kita yang kedua, yaitu Firda. Hai Firda. Hai. Kenalan dulu ya. Nah, langsung aja kita ke pertanyaannya yang dari tadi aku tanyain. Menurut kamu perkembangan iptek di bidang ekonomi itu kayak apa? Menurut saya, salah satu dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi adalah alat produksi yang semakin canggih dan modern. Kemajuan iptek dalam bidang ekonomi sangat membantu Indonesia dalam mencari teknologi untuk membantu produktivitas dalam negeri. Itu tadi penjelasannya kan ya. Nah, sekarang aku minta satu aja contoh. Contohnya apa perkembangan iptek di bidang ekonomi? Nah, contohnya adalah mesin tanam padi yang sekarang sudah mulai banyak digunakan oleh petani Indonesia. Alat ini sangat membantu petani Indonesia dalam penanaman padi, sehingga proses penanaman padi menjadi lebih efisien dan menghasilkan waktu. Wah, informasinya sangat bermanfaat sekali karena mesin tanam padi ini sekarang tuh udah modern teman-teman, jadi kita udah nggak perlu bajak-bajak sawah lagi. Nah, sangat bermanfaat sekali, sangat bagus penjelasannya. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Oke teman-teman, kita udah kedatangan bintang tamu kita yang ketiga, yaitu Ardan. Halo Ardan. Oke, langsung ke pertanyaannya aja. Menurut kamu, dampak positif iptek di bidang ekonomi itu contohnya kayak apa? Menurut saya bisa melakukan pembayaran secara online, yang artinya kita bisa melakukan pembayaran tanpa harus bertemu secara langsung. Kalau nggak ketemu secara langsung, itu pembayarannya pakai apa dong? Kita tidak usah berpikir jauh-jauh. Sekarang zaman sudah canggih. Banyak aplikasi-aplikasi belanja di handphone, seperti contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada. Kita bisa membeli barang tanpa harus bertemu dengan penjualnya secara langsung. Dan juga pembayaran secara online, kita tidak usah jauh-jauh pergi ke bank. Banyak aplikasi di handphone yang digunakan untuk melakukan transfer uang secara langsung. Wah, bagus nih penjelasannya, guys. Oke, kita ke narasumber selanjutnya. Oke, teman-teman, jadi kita langsung lanjut ke bintang tamu kita yang keempat, yaitu ada Sulfa. Hai, Sulfa. Halo Kak. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kan kita di sini temanya lagi membahas tentang dampak positif iptek di bidang ekonomi. Nah, menurut kamu, dampak positif iptek di bidang ekonomi itu contohnya apa?
Menurut saya itu membuka lapangan pekerjaan ya Kak, karena membuka lapangan pekerjaan di era sekarang itu tentu bisa untuk para pelaku ekonomi. Iptek juga memudahkan para pencari pekerjaan untuk mendapatkan informasi pekerjaan. Nah, kan kalau mencari informasi tentang pekerjaan kayak gitu, biasanya itu lewat apa? Kan sekarang kan telepon genggam itu semua orang pasti punya ya. Telepon genggam kan sekarang ada media sosial. Nah, disitulah kita bisa mencari informasi lewat media sosial. Jadi kayak kita bisa buka internet, Iya. buka YouTube, sekarang ada Instagram. Iya. Oke, jadi makasih. Itu aja yang aku mau tanyain karena masih ada bintang tamu selanjutnya. Oke Kak, makasih. Oke guys, kita kan udah mendengar dari narasumber-narasumber sebelumnya tadi. Nah, ini adalah narasumber kita yang terakhir, yaitu yang kelima adalah Mukti. Hai Mukti. Hai. Oke. Nah, langsung ke pertanyaannya ya. Menurut kamu, perkembangan iptek di bidang ekonomi itu kayak apa? Dampak positifnya, dunia digital semakin berkembang. Sekarang, dunia digital itu merupakan suatu hal penting bagi para pelaku ekonomi. Kalau bicara tentang dunia digital yang semakin berkembang, itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah, sekarang para produsen dapat mengiklankan produknya melalui media sosial ataupun televisi. Hal tersebut sangat menguntungkan produsen karena produknya semakin dikenal oleh masyarakat. Oke, itu tadi penjelasan tentang perkembangan dunia digital yang semakin meningkat. Oh iya, ada tambahan loh. Simak ulasan berikut ini. Setiap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Dan 3. Industri haruskah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Ya, itu tadi perbincangan kita tentang dampak positif perkembangan iptek di bidang ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.